Selanjutnya, Dmitri Mendeleev menggagas sebuah teori baru untuk bisa melakukan pengorganisasian terhadap unsur-unsur yang ditemukan. Oke, di sini ada Lothar Meyer yang sama-sama mengajukan hukum berkala. Meyer mendasarkan hukuman berkala pada sifat yang dinamakan volume atom terhadap massa atom. Berbeda dengan Mendeleev, di mana Mendeleev itu memberikan sebuah pengorganisasian berdasarkan sifat fisik dan kimia, dan juga berdasarkan urutan nomor massanya. Yang menarik dari Mendeleev adalah Mendeleev tidak memaksakan seluruh unsur yang sudah ditemukan di alam pada saat masanya, yaitu sekitar 68 unsur, itu untuk ditempatkan pada tabel periodik melalui urutan yang dia ciptakan. Melainkan Mendeleev membuat sebuah asumsi bahwa jika ada satu unsur yang tidak ditemukan hari itu, dengan sistem periodik yang diusulkan, dia memberikan ruang kosong dan meyakini bahwa unsur tersebut belum ditemukan dan suatu saat akan ditemukan oleh ilmuwan yang lain. Yang menarik itu adalah bagaimana kemudian keyakinan Mendeleev ini akhirnya ditemukan, ya, ditindaklanjuti oleh ilmuwan-ilmuwan sesudahnya. Di antaranya adalah bagaimana Mendeleev menemukan unsur-unsur yang diberikan ruang kosong pada unsur nomor massa 44, 70, 44, 68, 72, dan 100, dan beberapa tahun berikutnya Mendeleev menemukan bahwa ternyata memang mulai ditemukan unsur-unsur baru yang memiliki kemiripan dengan apa yang sudah diasumsikan atau diprediksi oleh Mendeleev tersebut. Dan ini adalah yang dilakukan oleh Mendeleev. Ini adalah gambaran yang dilakukan oleh Mendeleev dalam tabel periodik yang diyakininya. Di mana tadi seperti yang disampaikan, Mendeleev memberikan sebuah ruangan kosong pada nomor atom 44, kemudian 68, 72, dan 100 yang akhirnya kemudian ditemukan para ilmuwan sesudahnya mengenai unsur-unsur tersebut. Dan penemuan Mendeleev ini menjadi sebuah titik tolak dari ditemukannya tabel periodik secara modern hingga hari ini. Dan Mendeleev dikenal sebagai bapak periodik, bapak tabel periodik di dalam ilmu kimia. Karena apa yang diusulkan oleh Mendeleev ini kemudian diperbaiki di dalam tabel periodik modern yang dikenal hingga saat ini, yaitu dengan tidak sekedar menggunakan nomor massa, melainkan pendekatan yang lebih bagus itu adalah pendekatannya adalah menggunakan pendekatan nomor atom. Kenapa Mendeleev tidak menggunakan nomor atom? Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa nomor atom ditemukan setelah Mendeleev meninggal. Dengan kata lain, kontribusi Mendeleev meskipun hasil menggunakan nomor massa itu cukup besar dalam penemuan tabel periodik modern hingga hari ini. Nah, di sini Anda bisa perhatikan bahwa untuk tabel periodik modern itu semuanya berdasarkan nomor atom. Di sini kita menemukan adanya grup spesifik, di mana grup spesifik atau kita kenal sebagai grup utama dan grup golongan utama, dan grup atau golongan transisi. Grup golongan utama di sini kita sebut dengan golongan alkali, kemudian ada golongan alkali tanah. Ada golongan alkali, kemudian golongan alkali tanah, dan ada golongan gas mulia. Nah, bagaimana kemudian kita lihat pembagian yang ditemukan pada tabel periodik yang terbaru adalah ya, adanya logam, kemudian non-logam, dan ada golongan metaloid. Logam merupakan konduktor yang baik, non-logam yang tidak dapat menghantarkan listrik, dan metaloid itu atau semi-logam tampak seperti logam, tetapi dalam berbagai hal sebagian besar memiliki sifat non-logam. Adapun di sini kita menemukan golongan 7A yang disebut dengan golongan halogen, dalam artinya sebagai bahasa Yunani, yaitu golongan pembentuk garam. Pada tabel periodik modern, kita menemukan unsur sistem periodik unsur digolongkan menjadi golongan utama yang tadi memiliki karakteristik, ya, diantaranya adalah golongan alkali, alkali tanah, halogen, dan seterusnya sampai dengan halogen. Dan di sini kita melihat bahwa untuk unsur golongan utama adalah unsur yang memiliki elektron terluar yang mengisi subkulit S dan subkulit P. Sedangkan pada unsur golongan transisi, yaitu kita kenal sampai dengan golongan 1B dan 3B sampai 8B, ini mengisi subkulit D. Unsur golongan gas mulia adalah unsur golongan 8A, di mana semua elektron mengisi penuh subkulit P, kecuali helium, karena hanya memiliki 2 atom, tetapi sudah memenuhi satu kulit terpenuhi sesuai dengan kapasitas elektronnya.
Adapun kita menemukan aktinida dan lantanida adalah unsur-unsur dengan elektron konfigurasi mengisi subkulit F. Berikut adalah konfigurasi elektron pada golongan B. Sebagaimana tadi yang dijelaskan bahwa pada golongan B kita bisa melihat ada golongan yang menempati subkulit D, di mana subkulit D ini kalau kita perhatikan di dalam konfigurasi elektron akan terisi jika prioritas subkulit sebelumnya sudah terisi. Dan biasanya subkulit prioritas itu berada pada lapisan kedua memiliki subkulit S. Dengan kata lain, kita bisa tuliskan di sini, contohnya adalah jika mulai ditemukannya 3D, kita tahu bahwa 3D itu belum prioritas dibandingkan dengan 4S. Maka kita menemukan konfigurasi elektronnya adalah NS2D. NS2 N-1D. Sedangkan untuk unsur 6B, pada unsur 3B sampai kemudian 5B, kulit keempat, ya, kulit terluarnya terisi oleh 2 elektron, sedangkan pada golongan 6B hanya diisi oleh 1 elektron, ya. Dan kenapa hanya terisi oleh 1 elektron? Karena ada 6 elektron terluar di mana sebagaimana kita tahu bahwa orbital pada subkulit 3D memiliki 5 ruangan yang mana jika kemudian kita tulis seperti ini, kalau 6 ada 6 itu harusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena di sini tidak stabil, maka kemudian pengisian menjadi prioritas, yaitu diutamakan memenuhi subkulit D, ya, dipenuhi oleh elektron, dan baru kemudian kita bisa memiliki konfigurasi elektron Ns1 N-D. N-1D. Nah, baru kita masuk sebagai klasifikasi pada unsur. Nomor atom sebagai dasar, sebagaimana tadi yang dijelaskan, maka kita memerlukan konfigurasi elektron. Elektron valensi penentu bagaimana kita menyimpan unsur tersebut pada grup-grup yang disimpan tabel periodiknya. Jika elektron yang dimiliki hanya satu, maka kita akan melihat dia berpotensi, ya, dia akan berpotensi memiliki satu elektron, contohnya pada grup 1A, akan berpotensi untuk melepaskan elektron tersebut sehingga bisa memiliki potensi untuk menjadi kation unipositif. Sedangkan untuk grup 2A, dia memiliki kemungkinan dengan elektron terluar sebanyak 2, maka memiliki potensi melepaskan 2 elektron tersebut menjadi kation dipositif.